Selamat pagi anak-anak, berkah dalam. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Terima kasih, berarti Anda sehat semua. Baiklah anak-anak, kita akan mengingat pelajaran minggu yang lalu. Ibu akan memberikan pertanyaan yang bisa menjawab, silahkan menjawab. Mengapa hati nurani kita bisa keliru? Silahkan. Oke, Mario. Begini teman-teman, suara hati kita bisa keliru karena ketidaktahuan yang terjadi akan teman-teman objektif. Hal itu tidak perlu terjadi apabila seseorang berniat untuk mencari yang baik dan benar. Terima kasih Mario, jawabanmu benar. Untuk itu kita akan melanjutkan materi pelajaran hari ini, yaitu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini adalah agar kalian juga ibu bisa semakin menggunakan media massa dengan baik, sehingga kita bisa memperkembangkan diri kita. Kalau kita tidak tahu, jangan-jangan nanti malah justru membuat diri kita tidak berkembang. Begitu anak-anak, paham? Ya, terima kasih. Mari kita mulai dengan doa. Siapa yang akan mimpin doa pada hari ini? Martin, silahkan. Yang lain kita siapkan dengan sikap doa yang baik. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas belajar mengajar. Kiranya Bapak, apa yang diberikan oleh guru kami dapat kami serap untuk melanjutkan kegiatan kami ya Bapak. Ya Bapak, inilah doa kami yang kami panjatkan demi anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Martin, silahkan kembali ke tempat duduk. Anak-anak, Ibu sudah menyiapkan slide foto-foto yang bisa Anda lihat bersama-sama. Dari gambar tadi kalian menemukan masalah apa? Itu seperti dari tanpa sinyal. Ya. Dari anak-anak, orang tua, remaja, mereka semua menggunakan HP untuk ya berinternetan lah, main game dan sebagainya. Dan mereka tuh seperti terbelenggu dengan HP itu. Terima kasih Ferdian. Ada yang lain? Oh, Putri. Jadi gini Bu, saya pernah lihat anak-anak kecil di sekitar rumah saya. Mereka suka menggunakan HP untuk bermain game. Dan ketika mereka bermain game, mereka tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan ketika orang tua mereka memanggil mereka untuk pulang, makan, mandi, mereka pasti menjawab, "Iya Ma, bentar Ma, tanggung nih." Sungguh luar biasa pengalaman Anda. Maka Ibu ingin tahu, sebetulnya pengertian media massa itu apa? Rena? Media massa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan berita atau informasi. Medianya itu bisa berupa media cetak, video, maupun internet. Kita merumuskan pertanyaan untuk kita diskusikan dalam mendalami tentang media massa. Ada yang sudah menemukan? Silakan Anggit. Dampak positif dan negatif dari media massa, Bu. Tentang penyalahgunaan media massa, Bu.
adanya miskomunikasi dalam keluarga yang tidak terjalin dengan baik. Alasan seseorang menggunakan media massa. Bagus. Kiat-kiat menggunakan media massa secara bijak. Baik, ada 5 pertanyaan yang nanti akan Anda diskusikan dalam kelompok. Anak-anak, mari kita membentuk kelompok. Apa sih yang termasuk dalam kelompok media massa itu? Kelompok media massa itu ada koran, TV, radio, video, HP, dan internet. Terus apa aja sih keunggulan dari mereka tuh? Koran dapat dibaca dengan baik karena berbentuk media cetak. Televisi bisa dilihat dan didengar, maka tidak membosankan. Radio melatih pendengaran dan berimajinasi apa yang diinformasikan. Video hampir sama dengan televisi, tetapi lebih tematis dan menarik. Handphone mudah dibawa kemana saja dan dapat digunakan di mana saja dan kapanpun. Internet bisa menjangkau belahan bumi manapun sehingga informasi cepat tersampaikan. Oh gitu ya. Jadi menurut kalian kenapa sih seseorang itu menggunakan media massa? Ya kan karena seseorang membutuhkan media massa untuk mengerjakan tugas. Karena ingin mendapatkan informasi dengan cepat dan aktual. Bisa juga digunakan seseorang untuk mempromosikan bisnisnya. Anak-anak, tadi Anda diskusi dengan begitu semangat. Semuanya sudah selesai mengerjakan? Oke. Maka mari kita mulai untuk mempresentasikan hasil diskusi Anda. Kelompok mana yang sudah siap? Silahkan kelompok 3. Maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak positif dan negatif media sosial. Baik, kita mulai saja. Yang pertama untuk dampak positif, yaitu mendekatkan antar manusia. Jadi, contohnya itu seperti kita bisa berkomunikasi dengan teman kita di luar kota itu dengan lebih baik lagi. Yang kedua, mengetahui berbagai peristiwa di seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, untuk hiburan di kala bosan. Misal kita anak kos, biasanya hidup sendiri, bosan di kos. Dengan adanya media sosial, dapat membantu kita untuk hiburan agar di kos tetap happy. Sedangkan dampak negatifnya itu komunikasi antara individu itu berkurang. Seperti saat berkumpul dengan teman-teman, kita masih bermain gadget sendiri. Dan yang kedua, membentuk gambaran yang salah terhadap suatu peristiwa. Sedangkan yang ketiga, arus urbanisasi karena kehidupan orang kaya yang glamor. Ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan Citra. Menurut saya, dampak positif dari media sosial adalah untuk membangun solidaritas antar sesama. Misalnya, kita bisa membantu korban-korban bencana alam, seperti itu. Kemudian, dampak negatifnya adalah tren, seperti misalnya mode rambut yang baru dan mode pakaian yang baru. Ada yang ingin menambahkan lagi? Kalau tidak ada, demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3, silahkan kembali ke tempat. Ya, silahkan langsung siapa yang sudah siap? Anak-anak, hasil diskusi kalian sangat bagus. Maka mari kita membuat kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan? Baik, Ivan, silahkan. Jadi dari materi yang kita pelajari pada hari ini, ada 2 hal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama adalah ada banyak jenis media massa dan masing-masing mempunyai kelebihan serta kekurangannya.
Yang kedua adalah kita perlu berpikir kritis dalam menggunakan media massa agar kita tidak salah menggunakannya dan kita tidak merugikan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Itu saja. Bagus sekali Ivan. Anak-anak, untuk lebih mendalami materi ini, Ibu akan memberikan tugas yang akan Anda kerjakan di luar jam pelajaran sekolah. Ibu minta untuk mengerjakannya sesuai dengan yang sudah Ibu tuliskan di situ. Kelompok pertama nanti akan belajar dari Injil Markus. Coba nanti Anda gali bagaimana tanggapan Markus, bagaimana Yesus yang diceritakan di dalam Injil Markus bersikap kritis pada saat menghadapi masyarakat pada zaman itu. Sedangkan yang kelompok 2 belajar dari dokumen gereja. Ya, Anda nanti bisa browsing internet, tapi juga bisa membuka buku dokumen Konsili Vatikan kedua. Carilah tentang Inter Mirifica. Kemudian yang kelompok 3, silahkan nanti Anda wawancara dengan guru bimbingan konseling. Coba Anda gali bagaimanakah media sosial bisa mempengaruhi perkembanganmu atau tidak. Sedangkan kelompok 4 nanti akan wawancara dengan kepala sekolah. Ya, nanti Anda bisa bertanya pada kepala sekolah tentang mengapa HP diizinkan dibawa di sekolah. Sedangkan kelompok 5, nanti Anda akan wawancara dengan Romo Vikep. Bagaimana gereja yang diwakili oleh Romo Vikep nanti memandang tentang media sosial. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang tugas ini? Tidak? Oke. Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Berkah dalam. Berkah dalam. Wah, kalian sepertinya sudah siap dengan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Mulai dari kelompok 1. Begini Bu, jadi Yesus mengajak kita untuk bersikap kritis pada media massa. Nah, kalau kita kaitkan, kita harus dapat membedakan mana yang dapat mengembangkan kita atau yang tidak dapat mengembangkan kita. Oleh sebab itu, kita harus berkata tidak pada pengaruh negatif media massa. Jangan biarkan media massa yang menguasai kita, tapi kita lah yang menguasai media massa. Gitu Bu. Bagus, ada tanggapan? Apakah ada kiat-kiat khusus untuk menghindari pengaruh buruk terhadap media massa? Pengalaman saya sih, saya mencari berita yang saya baca di koran. Bila ada berita yang menyesatkan, maka tidak jadi saya baca. Misalnya iklan-iklan yang membuat saya bernafsu untuk membelinya tetapi tidak dibutuhkan. Ya, langsung kelompok 2. Dekri tentang upaya komunikasi sosial ini hendaknya memberikan inspirasi kepada kita untuk menggunakan media massa secara bijak. Kita perlu menghindarkan diri kita dari dampak negatif media massa yang dapat menimbulkan kerugian rohani, yakni merendahkan moral diri kita. Kemudian Bu, kita sebagai pemirsa dan pembaca hendaknya dengan kebebasan yang kita miliki dapat mengarahkan kepada nilai-nilai keutamaan dan ilmu sosial. Ya, ada tanggapan? Saya Bu, apakah kelompok bisa memberikan contoh kerugian rohani? Baik, terima kasih Oni sudah bertanya. Saya mewakili kelompok saya mau menjawab pertanyaan Oni. Contoh kerugian rohaninya bila kita membaca koran yang memberitakan hal tidak benar. Misalnya terjadi perkelahian pelajar karena masalah sporteran basket. Kita bisa tersulut emosi dan balas dendam. Akhirnya terjadi perkelahian antara pelajar. Terus yang kedua itu kita bisa mendapatkan banyak musuh. Yesus sendiri berkata, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kelompok 3. Ya Bu,
Saya dari kelompok 3. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Tapi prakteknya di masyarakat sering kita temui penyelewengan yang terjadi, seperti pornografi, penipuan, porno aksi. Tetapi jika kita menggunakan media sosial dengan bijak, maka pribadi kita akan jauh jadi lebih berkembang. Misalnya, kita mengerjakan tugas melalui media sosial atau membaca renungan dan kitab suci melalui media sosial. Kelompok 4. Sekolah mengizinkan membawa alat komunikasi itu digunakan untuk membantu dan memperlancar pembelajaran. Karena banyak tugas dari guru-guru yang diberikan itu membutuhkan banyak referensi dari internet. Kemudian, media komunikasi juga bisa kita gunakan untuk menelpon kedua orang tua kita. Terutama bila ada hal-hal mendesak yang harus kita lakukan dengan izin dari kedua orang tua kita. Penggunaan media komunikasi sebagai media sosial perlu kita sikapi. Jangan sampai hubungan kita dengan sesama menjadi kurang harmonis. Ada tanggapan? Oke, Bu. Apakah kalian setuju jika PT dikumpulkan? Karena kan jika PT dikumpulkan bisa mengganggu pembelajaran kita. Saya setuju bila HP dikumpulkan agar siswa tidak mencontek. Lagi pula, guru juga mengizinkan bila kita memakai HP saat proses belajar mengajar. Kelompok 5. Baik Bu, kami dari kelompok 5. Jadi kekayaan yang ada di media sosial itu sangat banyak, sehingga hal itu membantu gereja dalam mewartakan ajaran Yesus Kristus agar umat Allah memperoleh keselamatan. Maka dari itu, mari kita dengan bijak menggunakan media sosial untuk hal-hal positif agar kita memperoleh keselamatan. Anak-anak, pengalaman kalian dalam menggunakan media sungguh akan sangat berarti bila kalian tulis dalam bentuk refleksi. Maka pada hari ini Ibu minta kalian menulisnya. Yang sudah selesai, silahkan ditempel di papan tulis. Anak-anak, pengalaman kalian dalam menggunakan media sudah Anda tulis dalam bentuk refleksi. Mari kita membuat kesimpulan. Siapa? Saya, Bu. Jadi teman-teman, dalam materi pembelajaran kita ini, saya dapat menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial jika kita gunakan dengan bertanggung jawab, itu akan menjadi berkah untuk kita semua. Kemudian, media sosial itu tidak perlu kita takuti, melainkan kita cintai. Kenapa? Karena media sosial itu memberikan banyak informasi secara kita dengan mudah dan cepat. Nah, dalam gereja sendiri tidak melarang umatnya untuk menggunakan media sosial, karena media sosial membantu dalam pewartaan Injil sehingga semua orang memperoleh keselamatan. Begitu, Bu. Bagus, Anggit. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini